Terima kasih untuk Nancy dan Nita. Saya memang hari ini gak mau khotbah karena saya bilang saya mau bagikan saja. Bapak Ibu sudah terima ini? Sudah terima ya. Ini minuman yang Tuhan suruh buat. Tapi maafkan, kemarin bagus warnanya. Ini sudah menjadi satu, jadi unity. Harusnya minumannya adalah biru keunguan. Ya, ada jelinya. Ternyata kalau makin lama, makin berapa jam dia makin unity, prophetic ini ya. Jadi sebetulnya Tuhan katakan, ya kemarin tuh bagus warnanya. Bagus ya, kalau nanti saya kasih lihat masih mau dicoba lagi. Karena nanti mau dibagikan tanggal 23. Bapak Ibu, dan ada juga kemarin saya ngomong sama mempelai, ini mungkin tidak dibagi besok. Tapi ternyata harus dibagi besok, hari ini artinya. Ini adalah kunci 2 bintang Daud. Saya cerita dulu. Kenapa Tuhan mau saya bagikan minuman biru keunguan. Tuhan katakan ini minuman raja-raja. Minuman karena kesetiaan. Dan saya belajar dari pertama saya ketemu Tuhan. Karena kesetiaan. Saya dibawa ke level raja-raja. Bapak Ibu, saya ingat dari awal saya bertobat. Saya masuk sekolah Katolik dulu. Saya gak kenal siapa Tuhan. Bahkan saya gak baca firman. Sampai saya dibawa sedikit miring ke jalan lain. Ketemu dengan Buddha macam-macam. Saya gak mengerti. Tapi saya tahu waktu itu ada guru seorang Buddha. Dia di rumahnya punya banyak meja sembahyang. Waktu teman saya bilang gini, ayo sembahyang di situ kata dia. Orang ini gak berani suruh saya pegang hio itu gak berani. Jangan, kamu jangan pegang. Nanti kalau hatimu sudah mantap baru boleh pegang. Sekarang kamu gak boleh pegang. Tapi saya tahu. Sebetulnya Tuhan jaga hati saya. Sampai saya lewatin proses. Saya lewatin semua ujian dalam hidup. Mau kerjaan, mau rumah tangga. Semua lewatin proses. Dan waktu saya ketemu Tuhan. Saya bersyukur saya jatuh cinta sama Tuhan. Karena cintanya lah. Yang membuat saya selalu bilang gini. Tuhan, aku lakukan ini. Just because I love you. Aku bisa lewatin ini semua. Just because I love you. Lakukan Tuhan. Buat aku bisa lulus dan lolos. Dan dari satu kesetiaan pada kesetiaan yang lain. Saya mulai dengan melayani hambanya Pak Yusak. Saya layani beliau. Saya ini bukan pengen ngambil impartasi sebetulnya. Tapi saya senang aja beliau itu lucu kalau buat saya cerita. Cerita kehidupannya tuh lucu gitu. Jadi itu saya suka. Karena dulu belum sebelumnya saya kawan Datu. Yang lucu-lucu pasti saya dengerin. Saya demen yang lucu. Menghibur saya lah lagi lewatin macam-macam. Tapi saya setia coba melayani hambanya. Dan saya melihat begitu kita setia. Tuhan itu akan fasilitasi. Tiba-tiba saya jadi waktu itu memang udah kepala cabang. Jadi kepala cabang dikasih mobil macam-macam, digonta-ganti mobil. Supaya saya juga dapat supir yang sangat bagus dan suka ngebut. Dan itu cocok dengan Pak Yusak. Jadi akhirnya saya sering ngirimin supir saya dan mobil saya. Waktu itu beliau itu sangat sederhana. Datang ke Jakarta tuh cuma lewat kereta. Dan tiap kali dia bilang, Ren nanti aku datang, tiba di kereta ini jam berapa. Saya sebelum ke kantor saya jemput beliau dulu. Habis itu saya ke kantor, saya serahkan mobil dan supir kadang-kadang buat beliau. Tapi beliau tuh gak mau repotin. Saya belajar setia dengan, kalau saya antar beliau, saya tahu setiap hamba Tuhan tuh beda-beda. Hambanya ini sangat-sangat menghormati Tuhan. Dia mau di setiap ibadah dia setengah jam sebelumnya sudah datang. Jadi saya harus datang kalau janjian jam 7 kurang seperempat saya sudah ada di tempat hotelnya. Saya bilang saya sudah siap, kalau udah siap kita tinggal berangkat.
Dan dari kesetiaan itu saya layani lagi jenderal-jenderal Tuhan. Itu adalah pendoa-pendoanya Pak Yusak. Itu gak tanggung-tanggung kalau jenderalnya. Jenderalnya itu pokoknya dengan kelebihan macam-macam dan galaknya juga lumayan. Ya, tapi saya bersyukur. Setiap dulu ya kalau saya pergi sama beliau-beliau itu, saya pernah pengen coba pakai anting yang pakai talinya ini, turun ke sini anting. Tiba-tiba saya datang ke mami-mami ini nih, beliau-beliau, saya bilang gini, bagus gak? Zina, keluar buka katanya. Lo kok jadi zina? Saya bilang, aduh Tuhan, ini kan baru make doang. Saya dimarahin, gak usah zina itu katanya. Saya ketawa ya, pokoknya saya lihat saya dengan setia, mau dimarahin, mau diapain. Saya tahu kalau itu Tuhan. Tuhan waktu itu bilang sama saya gini, saya akan kirim engkau ke banyak jenderal-jenderal dan pahlawan-pahlawan imanku. Ambil kelebihan mereka dan doakan kelemahan mereka. Jangan ikut ngomongin, tapi doakan dan menjadi di tengah-tengah itu. Saya bersyukur banget, saya dididik macam-macam, saya tahu mereka itu mencintai saya. Tapi yang terutama adalah saya mencintai Tuhan. Sampai saya lihat mereka walaupun didiknya ya dari Pak Yusak, jenderal-jenderal ini ketemu. Wah mereka itu kalau penglihatan udah luar biasa dah. Tingkat levelnya udah tinggi banget. Dan satu kali saya diajak untuk setia. Tiap hari Sabtu. Itu doa dari jam 2 sampai jam 4 minimal. Biasanya sampai jam 6. Itu cuma bahasa roh Bapak Ibu. Gak pakai kata-kata. Bahasa roh semuanya cuma pendoanya bahasa roh terus. Kalau pernah dengar ceritanya Nancy, saya ajak dia bingung, ini gak ada apa-apa, anak muda, anak masih sekolah, saya jemput dari sekolah, ikut mami aja pokoknya. Ikut nyembah cuma bahasa roh. Tapi karena saya setia, saya disiapkan. Sampai akhirnya satu hari di tahun 98, tiba-tiba waktu itu saya sudah jadi kepala cabang. Saya cuma janjian makan sama Bu Iin. Makan di Gandhi Stick. Begitu makan duduk lagi doa. Beliau doa. Tiba-tiba kita kaget. Dia bilang kamu rasa gak? Iya. Ini hadiratnya kuat banget Tuhan. Makan aja hadiratnya kuat. Beliau bilang gini, sekarang kamu pilih deh. Mau ke kantormu atau mau balik ke rumah? Karena waktu itu saya memang gak jauh dari kantor. Mau balik ke rumahmu mau doa. Saya bilang ke rumah dia, kalau ke kantor nanti bingung. Dan saya doa dan di situ sejak itu saya melihat penglihatan seperti saya lihat video. Dan beliau waktu itu bukan lihat penglihatannya. Terima kasih. Beliau lihatnya hikmat. Tiap kali dia lihat hikmat, saya lihat penglihatan. Tapi itu tidak membuat saya menjadi sombong. Karena waktu saya setiap kali sampaikan ke Pak Yusak, dia bilang gini, ojo macem-macem Rin. Loh cuma satu macem, gak macem-macem. Soalnya kalau saya lihat dia di KKR besar, saya lihat dia pengurapannya besar. Gak ojo macem-macem Rin. Saya bilang enggak, saya cuma sampaikan. Dan Tuhan bilang gini, dari kesetiaan ini saya juga diberikan spirit of excellence. Secara roh, jiwa dan tubuh. Makanya setiap kali ikutin pengajaran saya selalu ajarin respon dengan benar. Itu namanya spirit of excellence. Kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan dari sisi Tuhan. Pasti kok, pasti ajaib, pasti dia rekayasa. Makanya kenapa tadi saya hafal Mazmur 37 ayat 4. Tuhan itu awal selalu bilang sama saya gini, bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena aku. Maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bahkan ayat selanjutnya adalah ucap syukur, terima kasih, maka aku akan bertindak. Dan saya melihat lewat ujian demi ujian, gak tanggung-tanggung ujiannya. Pertama lewat di kantor, terus lewat suami. Di kantor tuh saya bisa masuk penjara Bapak Ibu. Karena itu tahun 90-an. Saya proses 33 miliar. Dokumennya dibohongin sama customer. Saya bisa masuk penjara. Karena saya masuk gedung bundar yang di Blok M.
Tapi hari itu saya nggak ngerti pengacara. Saya nggak pakai pengacara, saya cuma pakai Jehovah Syafat. Tuhan Hakim yang Maha Besar. Dan saya lewatin macam-macam dengan setia. Saya dimenangkan oleh Tuhan. Saya melihat ketika Tuhan campur tangan. Saya pikir waktu itu saya nggak jadi banking lagi. Saya nggak mau dibangkir lagi deh. Tapi 4 direktur bank nyari saya. Mereka bilang, ayo ikut saya. Pak, nggak takut ikut saya ini udah lewatin loh. Justru karena saya lihat kamu. Kalau kamu sudah lewati, pasti kamu lebih hati-hati. Dan supaya saya bisa tidur, kata dia. Bapak bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Kalau saya mesti ngelewatin lagi seperti ini. Dia bilang, no, trust me. Kamu lewatin. Saya ngalamin kesetiaan itu dari Tuhan. Cuma kita harus laksanakan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang, waktu itu papanya Nancy itu macam-macam lah nyakitinnya. Hari itu Tuhan katakan, anakmu yang kecil, mertuamu belum lihat. Pergilah, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik sekalipun. Karena mamanya selalu nyalain saya, sekalipun secara kasat mata sudah tahu. Tapi saya bilang, oke, saya jalanin. Orang itu setia bukan kalau lagi enak. Terujinya waktu gak enak. Bisa gak kita tetap setia sama Tuhan? Tetap setia sama pemimpin. Tetap setia dengan lingkungan. Jadi digabung dengan Spirit of Excellence, artinya gini. Karena saya diajarkan di Citibank. Apapun gak usah disuruh. Saya dari dulu walaupun saya udah di level supervisor atau apa. Setiap lihat ada kotoran. Saya gak minta anak buah saya ngambil. Saya yang ngambil sendiri. Dan saya taruh di sampah, tong sampah. Dan mereka jadi gak enak, sungkan. Setiap kali yang saya ngomongin itu, saya bisa tanggung jawab. Tiap kali mereka tanya apapun, saya bisa bertanggung jawab. Oleh karena itu sampai hari ini saya bersyukur. Dengan agama apapun mereka selalu bilang gini. Kalau kita datang ke coach, pasti ada jalan keluar. Karena dia dengar suara Tuhan. Karena saya kasih contoh, bahkan saya mau keluar. Bapak Ibu, saya lagi pegang 12 triliun aset. Saya lagi pegang 157 cabang. Saya lagi tanggung jawab 1.200 orang. Saya gak dikasih keluar dari bank. Semua presdir sampai direktur interview saya. Kenapa kamu mau keluar? Saya bilang saya harus keluar. Karena saya mau sosial. Saya mau ngurus anak. Kalau kamu mau cuma sosial, udah tetap aja jabatanmu. Kamu sosial terserah. Kamu kerjain mau-maumu. Gak bisa Pak. Saya sebagai role model. Sebagai contoh. Saya setia jadi contoh. Anak-anak gak usah diajak ngomong apapun. Mereka lihat saya. Tapi ini harus butuh kesetiaan, betul gak? Saya gak bisa bilang begini, hari ini oke ya. Besok saya gak oke. Kan gak bisa. Jadi saya melihat. Saya bisa pun karena Tuhan. Tapi saya bertekad. 12 tahun yang lalu, waktu saya lihat anak saya. Bayangin, itu selama 12 tahun, setiap kali ada apapun kejadian, Tuhan pasti ngomong sama saya. Lewat mimpi, lewat vision. Hari itu sama sekali gak ada tanda-tanda. Tapi saya memilih untuk to trust him full. Karena Roma 8 ayat 8 mengatakan, dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dia panggil sesuai rencana. Saya memilih untuk percaya. Sekalipun yang di depan mata saya. Anak saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terbakar habis. Cuma ininya yang masih pink. Karena saya naik ke atas. Bapak Ibu. Dengan kesetiaan. Merespon benar. Tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi memikirkan cara Tuhan. Di tahun 12 tahun itu, setelah kejadian ada KKR di Sion. Hari itu saya nggak boleh pulang. Setelah kubur anak saya langsung suruh ke Sion, suruh bersaksi dan
ikutin Sion dulu. Saya mau ngurusin rumah gak boleh. Tetap setia ikutin. Dan hari itu 6 hamba Tuhan berdoa buat saya. Dan mengatakan, karena responmu, karena semua yang kau kerjakan, engkau dan anakmu Nancy masuk ke level raja-raja. Sejak itu kami lihat semua fasilitas kami level raja-raja. Apapun yang kami kerjakan, perkenanannya menyertai. Saya tidak mau sendiri sama keluarga saja. Tapi saya selalu rindu mengatakan, bahkan kepada mempelai, ayo jadi mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadi mempelai yang biasa-biasa saja. Kita akan penuhi Indonesia dengan kabut Tuhan. Saya juga ngomong sama GGB. Jadi GGB yang benar-benar balance. Antara engkau tangkap yang Tuhan dari Tuhan. Engkau kerjakan day by day, step by step, langkah demi langkah bersama Tuhan. Yang kita mau, yang kita kerjakan adalah selalu mengagungkan nama Tuhan. Membawa setiap orang, tiap kali dia dekat dengan kita, tiap kali dia dengar kita, dia ingin makin dekat dengan Tuhan. Jangan kita jadi orang yang makin orang datang ke kita, orang pengen menjauh dari Tuhan karena sakit hati. Contohnya, kalau kita berkarunia, kalau hati ini gak dijaga, kita menafsirkannya bisa salah. Penglihatannya benar. Saya mau ngajak ini minuman raja-raja. Karena kesetiaan, karena mengabdi. Kita setia dalam mengabdi. Setia dalam ngapain apapun yang Tuhan izinkan. Yang Tuhan taruh. Maka kita akan lihat, kita akan dibawa masuk istana kerajaan. Tadi saya lihat lagi penyembahan. Kembali lagi itu istana terbuka. Dan saya tiba-tiba masuk. Dan saya tahu Tuhan pengen semuanya masuk ke istana raja. Dan ini 2 bintang Daud. Ini senjata baru. Ditulis Bapa, Putra, Roh Kudus. Menyatu dengan kita, roh, jiwa, tubuh kita. Supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Dan di sini ada materai cinta. Saya gak akan bahas lagi materai cinta. Tapi seperti Tuhan sudah tancap materai cinta dalam hati kita. Kita tidak pernah tergoyahkan. Tidak pernah mencari godaan dunia, tawaran dunia. Tapi tetap Tuhan nomor 1. Di sini ada materai tata. Setiap kita buat penetapan, setiap kita mau lakukan sesuatu buat Tuhan, pakai ini materai tata. Ada materai semesta. Kita harus terus tahan bencana. Kita harus katakan ada shalom. Apapun yang kita kerjakan, pakai materai semesta. Ini gak bisa di bulak balik ya, cuma boleh satu arah doang. Ini ya kalau diputarnya ya. Makainya tuh, ini kan 2 bintang Daud. Ya seperti itu. Kenapa 2 bintang Daud hari ini kalau Bapak Ibu datang? Saya ini umurnya 66. Tuhan dari awal bilang 6 itu bintang Daud. Engkau buat 6, 2 bintang Daud. Tapi kalau dibalik 99. Dan hari ini tanggal 18. Dijumlahin jadi 9. Itulah angka kemuliaan yang selalu Tuhan katakan. 999. Saya gak mau sendiri. Tapi saya mau semuanya ngalami. Bagaimana Tuhan memberikan, mematoki kesetiaan dalam hidupmu. Dan spirit of excellence. Saya gak bisa bahas sekarang banyak. Nanti khotbah 2 jam lagi. Tapi saya akan nanti ada waktunya. Tapi spirit of excellence itu seperti Daniel, roh yang luar biasa. Selalu lihat fokusnya ke Tuhan. Selalu lihat ingin memberikan yang terbaik. Ya, kalau udah kayak gitu. Saya umurnya, kalau ditanya umur saya berapa? 33.
kali 2. Betul gak? Kalau perjanjian Kaleb itu umurnya setengah, betul gak? Dan saya gak rasa tua loh di sini. Saya di mana-mana gak rasa tua malah. Ya, bahkan Tuhan lagi janjiin saya. Kadang-kadang kan lutut saya rada gak enak gitu. Tuhan bilang gini, aku kirim malaikat sebagai hadiah akan memberikan kau lutut yang baru. Supaya saya bisa berjalan bersama Tuhan. Apalagi ada tugas baru. Tugas Golden Night. Bersama teman-teman yang lain 50 tahun ke atas. Kita harus tuai dan jadikan mereka pendoa-pendoa yang militan. Menjadikan mereka pembawa lawatan. Mereka sudah tidak bisa kemana-mana. Tapi mereka akan berdoa. Berbahasa roh dengan kuat. Dan mereka akan membawa hadirat Tuhan. Ketika yang muda jalan. Jangan pernah merasa tua. Sekarang umurnya dibagi 2 aja. Umurmu berapa dibagi 2. Dibagi 2 kalau orang bilang masa segitu kali 2. Oke? Jadi kita ini akan terus ya. Karena saya gak tahu ini benar-benar kali ini Tuhan katakan. Biasanya saya ini rendeman sama Tuhan. Tapi kali ini Tuhan katakan jalan. Jalan terus. Saya besok ke Medan. Udah ditunggu dengan Golden Night di situ. Saya jalan terus. Dan saya percaya. Ini juga dikatakan Tuhan. 2 generasi jadi 1. Generasi lama dan generasi baru. Besok tanggal 23. Generasi milenial sama generasi Z dulu. Baru generasi X dan yang lain-lain. Tuhan katakan ini connecting generation. Biar saya juga impartasikan. Saya ini bisa melayani 4 generasi dan melayani sampai sekarang. Saya juga baik sama Joshua, saya sama anak muda juga bisa sebetulnya. Karena saya juga kalau ngajar di BCA itu semua anak muda. Anak umur 20 tahun semua. Jadi saya harus mengimbangi bahasa saya dengan mereka. Ya, oke yuk kita sekarang berdiri yuk.